kasih Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam kebaktian pria Abraham Pelprip Kedoya. Di situasi saat ini, di situasi pandemi yang sedang mencekam, sedang melanda bangsa kita, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa rindu kita, rasa kebahagiaan kita dalam melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini, kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan. Syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada Tuhan pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di tengah situasi yang melanda bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, bila kami bersehati, bila kami bersama-sama menyatukan hati dalam memuji-muji Engkau, kami bisa tetap merasakan hadirat Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh waktu, Engkau tidak dibatasi oleh ruang. Dan satu keyakinan kami Tuhan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat lagi pujian kita yang berkata,
Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu kau sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu kau sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan teruskan pujian kita. Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Oleh kuasanya, kuasanya iblis dikalahkan, Roh Kudus menang. Oleh kuasanya, kuasanya, kuasa Pantekosta heran. Oleh kuasanya, kuasanya iblis dikalahkan, Roh Kudus menang. Oleh kuasanya, kuasanya, kuasa Pantekosta heran. Oleh kuasanya, kuasanya iblis dikalahkan, Roh Kudus menang. Oleh kuasanya, kuasanya, kuasa Pantekosta heran. Oleh kuasanya, kuasanya iblis dikalahkan, Roh Kudus menang. Oleh kuasanya, kuasanya, kuasa Pantekosta heran.
oleh kuasanya iblis dikalahkan, Roh Kudus menang oleh kuasanya, kuasa Pantekosta heran. Oleh kuasanya iblis dikalahkan, Roh Kudus menang oleh kuasanya, kuasa Pantekosta heran. Oleh kuasanya iblis dikalahkan, Roh Kudus menang oleh kuasanya, kuasa Pantekosta heran. Terima kasih Tuhan. Benar, oleh kuasa kami dimenangkan. Oleh kuasa-Mu Tuhan kami dibangkitkan. Oleh kuasa-Mu Tuhan kami bisa melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Saat ini Tuhan, mungkin kehidupan kami dikuasai oleh berbagai macam tekanan, oleh berbagai macam persoalan-persoalan. Tapi ada satu keyakinan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bila firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bila firman-Mu yang menjadi rema di dalam kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu sanggup mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kekhawatiran, kuasa-kuasa penyakit, kuasa-kuasa kekhawatiran akan hilang oleh kebenaran firman-Mu. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami oleh kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja dan berdiam dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang berkekuatan, orang-orang yang penuh pengharapan, orang-orang yang penuh kasih. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu untuk disegarkan oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini, tentunya ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada bagi orang yang berharap kepadanya. Amin. Kuasa Tuhan masih tetap sama. Seberapa banyak di antara kita yang masih percaya bahwa kuasa Tuhan masih tetap sama. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur buat kepercayaan yang diberikan kepada saya. Untuk itu mari kita akan melihat kebenaran firman Allah sebagai pria Abraham, ya. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah bagi kita. Kalau kita berbicara tentang pria Abraham, ada banyak hal. Pria Abraham itu memiliki arti bapak orang percaya. Jadi Abraham punya arti bapak orang percaya. Kalau kita disebut pria Abraham, berarti kita menjadi bapak minimal di dalam rumah kita. Minimal kita menjadi bapak orang percaya di dalam rumah kita. Ada istri, ada anak. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah benar kita ini menjadi bapak orang percaya di dalam rumah kita? Ataukah jangan-jangan anak kita, istri kita lebih percaya, lebih beriman daripada kita? Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang Abraham ada banyak hal.
Mari kita akan melihat firman Allah. Kita akan melihat tentang Abraham ini. Saya melihat dari pasal yang ke-12. Yang pertama, kalau berbicara tentang Abraham, yang pertama adalah seorang yang tidak suka tawar-menawar dengan Tuhan. Itu Abraham. Ketika Allah berkata bahwa tinggalkan negerimu, tinggalkan rumah orang tuamu, pergi ke satu tempat yang Tuhan akan perintahkan dia untuk ke sana. Dia belum pernah lihat tempat itu sebelumnya, dia belum pernah tahu tempat itu sebelumnya, bahkan di sana dia harus menjadi orang asing. Secara manusia mungkin kalau kita mungkin akan tawar-menawar, tetapi Abraham tidak. Abraham menunjukkan keyakinan kepercayaannya kepada Tuhan itu luar biasa dengan dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita akan lihat di dalam kitab Kejadian. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-13, kita akan lihat ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-13. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Katakan begini, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di sana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat yang keempat. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat dari Abram, Alkitab katakan dia orang yang sangat kaya raya. Kaya raya. Lalu Tuhan bilang, setelah dia di dalam perjalanan, Alkitab bilang dia dari persinggahan ke tempat persinggahan. Sampailah dia di tempat di mana ada dulu dia pernah buat mezbah, dan di sanalah dia berdoa kepada Tuhan. Di sanalah dia beribadah. Secara manusia, Abraham ini berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan itu menguras tenaga. Mungkin ada rasa letih, ada rasa capek dia. Tetapi kalau kita berbicara tentang Abraham ini, dalam keadaan capek sekalipun, namanya ibadah dia tidak pernah lupa. Ketika beribadah, dia beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan saya adalah ketika kita menyandang bahwa kita ini pria Abraham, apakah kita benar-benar seperti Abraham? Ketika ibadah, kita ibadah. Kadangkala kalau kita mau jujur, apalagi sudah dalam keadaan capek, dalam keadaan fisik sudah lelah, kadangkala ibadah walaupun kita sudah tahu jamnya, kan kita sengaja dilupa-lupain. Betul enggak? Sengaja dilupa-lupain. Tapi berbeda dengan Abraham. Abraham ini memang dia benar-benar orang yang memang beribadah kepada Tuhan. Jadi dia menunjukkan sesuai dengan namanya, arti daripada Abraham, Bapak orang percaya. Kepercayaannya kepada Tuhan itu dibuktikan ketika dia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan mungkin capek, dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Tapi namanya ibadah, bagi Abraham ibadah itu nomor satu. Ibadah itu tetap nomor satu. Itu Abraham. Jadi kita melihat bahwa ini Abraham ini orang yang luar biasa. Imannya kepada Tuhan memang luar biasa. Nah kita melihat dia punya ibadah kepada Tuhan ini. Ada juga di dalam Alkitab orang-orang yang memang punya iman kepada Tuhan yang luar biasa. Ibadahnya kepada Tuhan itu luar biasa. Nah mari kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 10. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya
takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Nah, kita melihat dalam ayat yang ke-24 dan 25 kita lompat. Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ayat 25, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyembahnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Ini Kornelius. Kornelius ini dia bukan orang yang sudah tahu tentang Tuhan sebelumnya. Dia orang yang belum terlalu kenal betul tentang Tuhan. Tetapi kita melihat kerinduannya kepada Tuhan, doanya kepada Tuhan ini dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Tapi doanya, sedekahnya itu luar biasa. Dan Alkitab bilang ketika dia sedang berdoa, malaikat Tuhan datang lalu Tuhan bilang, "Doamu dan sedekahmu telah sampai ke hadirat Tuhan dan Tuhan ingat." Jadi kita melihat begini, ibadah kita kepada Tuhan itu apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu diingat oleh Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ibadah kita kepada Tuhan seperti apa? Ibadah kita kepada Tuhan itu seperti apa? Tuhan mau ingat apa kalau kita malas beribadah kepada Tuhan? Kornelius doanya, sedekahnya, ibadahnya kepada Tuhan itu Alkitab bilang diingat oleh Tuhan. Jadi kalau kita beribadah, kita pria Abraham, kita setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan ingat loh itu Tuhan tidak pernah berhutang. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-25 bilang begini, ayat 24 begini. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyembahnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Ini Kornelius. Jadi sebelum Petrus sampai di tempat itu, Kornelius sudah menanti. Dia sudah tunggu. Dia sudah kumpul keluarganya, sahabat-sahabatnya dia sudah kumpul. Ayo kita kumpul, kita mau beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan saya lagi, bagaimana dengan kita pria-pria Abraham? Kadang-kala kan jujur kalau ibadah, ntar lagi masih kok 30 menit lagi, saya kan mandi 2 menit. Enggak nih, saya kan mandi paling 5 menit, kan masih 30 menit. Kornelius, Petrus belum datang, dia sudah siap, dia sudah kumpulkan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, ayo kita mau beribadah kepada Tuhan. Ini dia, Kornelius. Itu sebabnya enggak salah kalau Tuhan perhatikan dia. Enggak salah kalau Tuhan ingat apa yang dia lakukan, enggak salah. Tuhan lihat dia, waduh ini orang ini, dia punya hati kalau bilang ibadah menggebu-gebu. Ini sama dengan Daud juga begitu. Sebelum Petrus datang, pengkhotbah datang, dia sudah datang duluan. Kadang-kala kita, ya, sudah firman belum? Nanti sudah datang mau firman. Di sini enggak ada yang mau ngaku. Haleluya. Enggak ada, semua rindu akan Tuhan. Amin. Semua kita rindu kepada Tuhan. Nah, belajar dari Kornelius ini. Kerinduannya kepada Tuhan itu dia buktikan dengan tindakan dia punya ibadah, dari cara dia menyambut, menunggu Petrus datang itu dia sudah ada. Terlebih ketika Petrus datang dia menyembah Petrus. Petrus itu bukan Tuhan. Dan gak heran kalau ketika dia punya kerinduan yang besar itu, ketika Petrus datang, Petrus berbicara tentang Yesus itu, tentang ada kehidupan. Di dalam Yesus itu ada kehidupan. Kebangkitan Yesus itu, kematian dan kebangkitan Yesus itu membawa kehidupan yang baru. Ketika Petrus masih berbicara, Alkitab bilang Roh Kudus turun. Roh Kudus turun dan Roh Kudus menjamah mereka. Roh Kudus menjamah. Jadi peristiwa kamar loteng yang kedua itu terjadi di rumah Kornelius. Sampai orang-orang pada waktu itu mereka terheran-heran. Mereka bilang, waduh, mereka ini kan bukan
orang-orang seperti kita. Kenapa juga Roh Kudus juga bekerja kepada mereka. Jadi kita melihat kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan akan ingat kerinduan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan ingat kalau kita rindu kepada Tuhan, Tuhan ingat kita. Tapi juga Tuhan ingat, juga Tuhan tahu juga kalau kita tidak rindu Tuhan. Tuhan juga ingat itu. Nanti suatu waktu kita datang, Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Jangan sampai ketika ini Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu tidak pernah rindu aku. Terus mau datang aku, Tuhan, I love you, aku melayani Tuhan. Bukankah aku bernubuat, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Tuhan ingat betul kerinduan kita. Tuhan tahu, Tuhan rindu kita. Ya kita rindu Tuhan, Tuhan tahu. Kita tidak rindu juga Tuhan, Tuhan tahu. Kita datang beribadah juga karena didorong-dorong, dipaksa-paksa. Tuhan juga tahu. Tuhan tahu. Itu sebabnya mari belajar dari Cornelius. Belajar dari Cornelius. Ini apalagi kepala rumah tangga ya. Kepala rumah tangga memang harus begini. Dia kumpulkan semua saudara-saudaranya. Ini kepala rumah tangga. Bagaimana dengan kita pria-pria Abraham? Kita yang ayo kita mau ibadah atau istri yang dorong, ayo ibadah, saya sudah setrika juga bajunya, nggak mau ibadah lagi. Jangan sampai istri yang dorong kita, terbalik. Harusnya bapak orang percaya, saya enggak berbicara kita jadi bapak orang percaya di luar, di dalam rumah minimal. Kita yang mendorong mereka, ayo kita beribadah, ayo kita melayani Tuhan, ayo kita setia Tuhan. Jangan sampai istri yang dorong kita. Harusnya ini terbalik kan begitu ya. Di sini nggak ada. Di luar banyak. Haleluya. Nah kita belajar dari Abraham. Belajar dari Cornelius. Ini. Nah Abraham kita lihat kembali kepada Abraham ini. Dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Waduh namanya ibadah Tuhan. Nggak pernah dia lupa. Nggak pernah dia lupa. Capek. Saya juga harus akui sebagai pria kadang-kala kan dalam pekerjaan kita kan capek. Kita bekerja seharian, kita banting tulang seharian, kita capek pasti. Tetapi jangan sampai rasa capek itu mengalahkan kita untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Belajar dari Abraham, belajar juga dari Cornelius. Nah kita akan melihat yang berikut, kita melihat di dalam pasal yang ke-13 itu. Di dalam pasal yang ke-13, kita lompat ayat yang ke-18, pasal yang ke-18. Di dalam pasal yang ke-18, di dalam pasal yang ke-18 kitab Kejadian tadi, dalam Kejadian pasal 18 saya akan baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan begini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu perkemahannya, menyongsong mereka lalu sujud. Lah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan ini. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Nah kalau kita melihat tentang Abraham ini, bukan hanya dia senang beribadah kepada Tuhan, tetapi Abraham juga dia punya jiwa yang rindu untuk melayani. Dia punya jiwa yang rindu melayani.
Sekalipun kita melihat dalam pasal yang ke-13, Alkitab bilang Abraham itu dia orang yang kaya raya. Dia kaya. Tetapi kekayaan itu tidak menghilangkan dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Kekayaan itu tidak membuat dia, nggak usahlah melayani, ngapain melayani. Kekayaan itu tidak membuat dia menjadi orang yang tidak mau melayani lagi. Tetapi dengan kekayaan dia pakai untuk melayani Tuhan. Ketika orang-orang ini datang, itu rombongan datang, ini malaikat Tuhan datang, dia bilang mampir dulu ke rumah, jangan pergi dulu basuh kaki, saya akan kasih roti, dikasih makan. Abraham ini punya jiwa ini melayani Tuhan. Kekayaan tidak membuat dia menjadi orang yang sombong. Tetapi justru dengan apa yang dia miliki, dia tahu itu dari Tuhan, dia tahu itu semua untuk kembalikan kepada Tuhan. Tidak membuat dia lupa Tuhan. Kadangkala kekayaan ini bisa membuat orang lupa Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa dari mana berkat itu, kita lupa. Kita pikir oh ini saya banting tulang, saya bekerja keras, betul. Tapi jangan lupa kalau Tuhan tidak mau berkati kita, kita mau seperti apapun, kita mau berjuang seperti apapun, kalau Tuhan tidak mau berkati kita, ada cara Tuhan, banyak cara Tuhan. Untuk mau ambil punya kita, gampang bagi Tuhan. Enggak sampai 10 menit kalau Tuhan ambil, tuntas dalam 10 menit, kalau enggak mau sampai 10 menit juga. Tapi kalau Tuhan juga kasih enggak butuh waktu lama kalau Tuhan mau kasih. Tuhan bisa semuanya, tetapi jangan sampai membuat lupa. Abraham ini luar biasa. Dengan berkat yang dia terima dari Tuhan, semakin membuat dia semakin rendah hati, semakin dia mau melayani Tuhan. Kalau kita diberkati, jadilah seperti ilmu padi, semakin berisi semakin nunduk. Semakin kita diberkati, semakin kita mau melayani Tuhan. Itu Abraham punya jiwa. Itu sebabnya enggak salah. Nah, bagian yang terakhir kita melihat tentang Abraham ini dalam pasal yang ke-22. Dalam pasal yang ke-22 itu hal-hal yang baik dari Abraham. Pasal 22 enggak perlu dibaca, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sana itu menceritakan tentang keyakinan, kepercayaan Abraham itu diuji oleh Tuhan. Kepercayaan Abraham itu diuji oleh Tuhan. Tuhan minta apa yang Tuhan sudah kasih, yaitu anak. Dan ini bukan satu hal yang mudah bagi Abraham. Tetapi ketika Tuhan minta, Tuhan bilang kamu bawa dia, ada satu bukit yang saya akan tunjukkan kepadamu. Di sana kamu persembahkan dia. Tuhan melihat loh. Oh, Tuhan melihat waktu Abraham ini, waktu Abraham dapat anak ini, Tuhan bilang bawa. Hati Bapak ini gimana kalau Tuhan bilang ini saya ambil ya, kamu kasih ke saya. Abraham enggak neko-neko dengan Tuhan, dia enggak tawar-menawar lagi dengan Tuhan. Dia cuma ikuti aja kata Tuhan. Karena Abraham ini punya keyakinan kalaupun Tuhan mau ambil, Tuhan mau kasih juga gampang. Kalaupun sudah dipersembahkan, Tuhan mau kasih hidup juga gampang. Dia pergi. Kita bayangkan seorang bapak, dia harus pergi untuk mempersembahkan anak, dikorbankan. Tetapi Abraham luar biasa imannya kepada Tuhan. Dia enggak komplain kepada Tuhan, dia enggak berbantah-bantah dengan Tuhan, dia pergi. Dia pergi, dia bawa, taruh di atas mezbah. Disitulah Tuhan lihat. Kadangkala dengan apa yang Tuhan izinkan, kita diberkati Tuhan, kita memiliki apa yang kita inginkan. Kadangkala Tuhan uji kita, Tuhan ambil semuanya. Masih enggak kita mau percaya kepada Tuhan? Masih enggak kita mau yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Masih enggak kita percaya kalau Tuhan itu dia adalah Allah yang sanggup? Semua mungkin kita Tuhan ambil semuanya. Apa yang kita miliki masih enggak kita mau percaya? Termasuk anak ini kan enggak gampang ya. Satu waktu saya ada di Riau, seorang bapak bersaksi, oh puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan, kelapa sawit saya sudah panen. Udah panen 2 hektar.
Terus 2 hektar itu kalau dia panen paling 1 kali panen 2 minggu 4 juta sampai 8 juta juga. Itu 1 kali panen. Dia bilang, saya bersyukur Tuhan sudah berkati saya. Tuhan sudah berkati saya. Sudah dapat motor di sana itu waktu itu. Berapa tahun lalu itu. Terus saya tanya begini sama dia. Pak, kalau seandainya Bapak mau pilih. Kalau seandainya Tuhan minta, kalau misalkan anak diculik, saya bilang bukan Tuhan minta. Kalau seandainya anak Bapak diculik, anak laki Bapak itu diculik sama orang, terus dia minta uang tebusan tanah Bapak yang ada sawit itu sama motor, mana yang Bapak mau pilih? Bapak akan kasih biar anaknya itu begitu aja, terus dipilih sawit, atau mau pilih yang mana? Dia bilang anak lah. Dia bilang anak lah. Tapi saya bilang kan sudah bisa dipanen tuh hasil. Tetap nomor 1 anak, dia bilang begitu. Nah, saya membayangkan bagaimana perasaan Abraham. Pada waktu dia Tuhan minta, Tuhan enggak kasih pilihan juga. Mana yang ini, saya mau ambil hartamu atau anakmu? Tuhan bilang anak. Anak yang sudah ditunggu-tunggu, tetapi dia punya keyakinan kepada Tuhan, itu dia punya percaya kepada Tuhan luar biasa. Itu sebabnya dia memang enggak salah kalau dikasih gelar Abraham. Sebenarnya kalau bilang nama lama itu Abram. Abram itu juga punya arti tukang berantem, pertengkaran, itu Abram. Itu nama lama, itu sebabnya Tuhan rubah. Tuhan rubah menjadi Abraham. Jadi kita melihat ini kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sebagai pria-pria memang kita harus lebih memiliki keyakinan, lebih percaya sungguh kepada Tuhan. Karena kita percaya hari-hari ini dengan situasi yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan masih tetap bekerja sampai hari ini. Tuhan masih tetap bekerja. Roh Allah masih tetap bekerja sampai hari ini. Untuk membawa kita semakin hari semakin lebih baik. Dengan pandemi yang terjadi hari-hari ini, jangan sampai membuat keyakinan kita, ibadah kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan hilang, bahkan kita jadi malas untuk beribadah lagi kepada Tuhan. Jangan sampai. Biar kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Karena kita yakin bahwa firman Allah katakan bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi mau datang. Ini tanda-tandanya Tuhan sudah mau datang. Itu sebabnya mari kita di hari-hari ini kita mau memperbaiki hidup kita. Kita minta kepada Tuhan supaya dengan kuasa Tuhan itu kita bisa kita melewati setiap pergumulan hidup kita. Puji Tuhan, tidak akan panjang firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Pujian tadi oleh kuasanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oleh kuasanya iblis dikalahkan, Roh Kudus menang. Oleh kuasanya kuasa Pantekosta heran. Oleh kuasanya iblis dikalahkan, Roh Kudus menang. Oleh kuasanya kuasa Pantekosta heran. Oleh kuasanya iblis dikalahkan,
Roh Kudus menang oleh kuasanya, kuasa Pantekosta heran. Haleluya. Bapak-bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari hari-hari ini, kalau mungkin di hari-hari yang lalu kita kurang setia beribadah kepada Tuhan, mari hari-hari ini kita mau perbanyak ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau perbanyak waktu kita dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya kita persiapkan hati, persiapkan hidup kita hari-hari ini dengan kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh kuasanya iblis dikalahkan. Roh Kudus menang oleh kuasanya, kuasa Pantekosta heran. Oleh kuasanya iblis dikalahkan. Roh Kudus menang oleh kuasanya, kuasa Pantekosta heran. Oleh kuasanya iblis dikalahkan. Roh Kudus menang oleh kuasa Pantekosta heran. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Malam ini ya Tuhan, Engkau baharui hati kami. Berikan hati yang baru, berikan roh yang baru, untuk kami mau setia kepada Engkau, untuk kami mau lebih lagi setia kepada Engkau Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus Engkau tolong kami, supaya kami menjadi pria-pria yang berkenan di hati Tuhan. Supaya kami menjadi pria-pria yang menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Meteraikan firman itu, biar firman itu tertanam di hati kami. Firman itu menjadi kesukaan kami. Ibadah itu menjadi kesukaan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau memberkati pria-pria Abraham yang ada di Kedoya ini ya Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Dan ingatkan mereka di dalam keberhasilan, mereka tetap ingat akan Engkau. Ingat bahwa apa yang mereka miliki itu semua dari Tuhan. Dan mereka pakai hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pria-pria Abraham yang ada. Berkati juga Bapak Gembala kami. Pakai dan heran untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus buat
Kami yang sudah melayani, tambah-tambahkan kesetiaan kepada kami. Melayani Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia Tuhan. Semua dilihat oleh Tuhan. Semua diperhatikan Tuhan. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pria yang ada di doa ini. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan jamah. Bapak Joni, Bapak Seribu, kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ada jemaat Tuhan yang lainnya sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang kami cinta. Tuhan Yesus, dengan apa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan memberkati pemerintah di bangsa kami ini Tuhan. Dari Presiden Bapak Jokowi, para menteri-menteri yang ada, baik Tuhan kepolisian, TNI, bahkan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai kepada RW, RT ya Tuhan. Kami berdoa Engkau pakai mereka sebagaimana Tuhan yang menetapkan mereka untuk menjadi pemimpin di bangsa kami ini. Berkati mereka Tuhan dan tolong mereka terlebih di hari-hari ini untuk mengatasi virus corona yang ada Tuhan. Engkau berikan mereka kemampuan bahkan Tuhan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di bangsa kami hari-hari ini. Tuhan Engkau menolong mereka. Berikan kesehatan biar mereka bisa bekerja sama dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk tim medis yang ada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka dari virus yang ada Tuhan. Dan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan melihat banyak jiwa-jiwa untuk datang untuk memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh dunia yang sedang mengalami corona. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan memberikan jalan keluar. Terlebih ingatkan kami sebagai umat-Mu. Sadarkan kami dengan apa yang terjadi, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Karena semua kami tahu adalah penggenapan janji Tuhan, di mana Tuhan akan datang pada kali yang kedua menjemput kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini menjadi doa kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.